Kak Esti tunggu dulu aja ya. Jadi collab tak? Boleh Kak Esti mau naik? Boleh. Nanti aku kasih waktu 30 menit ya, 30 menit. Bentar ya. Kita naikin dulu penontonnya. Kita tunggu yang lain. Siap, 77. Oke. Oke. Selamat bergabung juga buat Dokter Aira. Ya. Malam Kak, malam Kak Ici. Malam Ici. Oh, bulan purnama. Bulan purnama. Enggak. Aku udah simpen videonya di YouTube, Bra. Jadi orang kalau mau lihat tutorial makeupnya tinggal ke YouTube aja. Gitu kalau misalkan ada yang kelewat gitu. Kemana tuh alisnya kakak? Alisnya ditanyain alisnya. Alisnya ada kak, nggak kemana-mana, belum mudik alisnya. Masih ada kok. Oke, mana tadi kak itu ya? Nah, coba bisa nggak naik? Kenapa sih tampilannya jadi kayak gini ya? Dek, kumaha sih dek? Tolong dong. Ini tampilannya gimana? Nah, Isi. Ubah. Bentar ya. Nah, gini. Oke, udah. Halo Kak Esti. kelihatan nggak? Kelihatan. Banyak banget kayak yang komen tuh. Banyak Belum pertanyaan mudik juga aja. tuh. Iya, belum mudik. Alisnya kan ditanyain kemana tuh. Ada Alisnya. Masya Allah. Kok mukanya digosok-gosok? Sakit nggak itu Kak? Apa perih nggak wajahnya? Enggak, tuh. Ya, kulitnya biar bersih. Ya, jadi punya kulit itu dirawat sayang. Ya, mau kulitnya kayak gimana? Mau kulitnya belang. Mau kulitnya kayak gimana pun tetap dirawat. Kalau Kak Esti salam kenal ya. Kini pertama kali kita ketemu ya. Pertama kali kita Betul. langsung live bareng. Nah, aku nggak siapin brief apa-apa ya. Jadi ini mah natural Sama. aja. Aku juga tadi iseng aja ngeliat kakak lagi live gitu. Pas Iya, lagi natural. melek bener weekend kan. Malam banget. Mm-mm. Tadi aku tadi aku ada kerjaan gitu. Jadi biasa rutinan. Jadi WA-nya nggak aku bales. Aman. Oh. Jadi kayak itu yang apa namanya? Yang vitiligo tuh siapa sebenarnya? Aku tuh. Oh iya, oke, Esti. Di mana lagi Kak adanya? Iya. Alhamdulillah. Ini satu. Terus ini loh pertama kali tuh yang ini nih, kelihatan nggak ya? Kelihatan Kecil. kelihatan. Iya. Terus agak di sini cuma dia agak samar kali ya. Alhamdulillahnya sih, Sama maksudnya nggak yang di cepet wajah banget enggak melebar gitu. gitu. Gimana? Yang di wajah enggak gitu maksudnya. Jadi lebih ke yang di badan kayak gitu. Oh, oke 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 paham paham. Itu pertama kali munculnya kapan Kak? 2020 tuh yang ini nih, aku tuh bingung ini apa gitu kan. Ini tuh apa? Ini Karena tuh emang pas kenapa aku pas munculnya maaf ya. Pas munculnya emang nggak kerasa apa-apa kan? enggak sama sekali enggak Nah, keras. kan. Aku tuh khawatir kan, aku pikirnya apa aku kesiram air panas gitu kan, karena kesiram air panas, tapi enggak kok gitu. Tapi lama-lama kok nggak hilang gitu kan, nggak hilang, yang kanan, nah yang kanan itu aku kerasa nih, kalau yang ini kak, Mm-mm. Ada kalau agak ini aku, gatal-gatal gitu, ruam-ruam iya gatal. betul, Iya. iya aku garuk kan, aku garuk tuh, pas aku garuk lama-lama kok, lah kok jadi berbekas gitu. Eh, Alhamdulillah, jadi ada tanda cintanya kan ya. iya benar-benar. Ya, jadi vitiligo tuh sebenarnya kan bisa terjadi apa ya?
sering aku bilang gitu, kalau vitiligo itu bisa terjadi di usia berapapun. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu tuh, vitiligo itu bisa terjadi di usia berapapun, jadi nggak harus dari lahir gitu. Iya, bener. Aku juga udah tua nih, baru dapet. Terus jadi ya gejalanya tuh memang nggak ada gejala selain gejala ya itu hipopigmentasi kan, pemudaran warna kulitnya itu. Betul, iya, betul. Dulu kakak juga gitu awalnya. Awalnya Iya di mana sama. kak? Awalnya tuh di sini, KST. Satu doang gitu di sini. Iya, satu titik aja. Jadi kayak segede pori-pori gitu di sini nih. Oh kayak jerawat gitu enggak? Kayak kayak bekas luka yang kepocel kan. Oh Gitu. kayak gini ini yang kayak tangan aku itu. Iya, tapi Kayak gini. bentuknya tuh dia just titik, be. Titik aja. Oke. Titik aja. Dari titik itu terus gatal gitu enggak? Enggak ada. Sampai sekarang tuh kalau misalkan dia ngelebar atau misalkan mengecil pun dia nggak ada rasa apa-apa kalau di aku. Kecuali untuk di area ini nih. Nah, kalau yang di kuping tuh kadang ada gatal-gatal gitu. Oh, sama kayak tangan aku yang ini, Kak. Ini juga Nah, iya. ya itu makanya aku kan sering bilang, sering kasih tahu juga buat teman-teman yang nonton gitu kalau apa namanya tuh, kalau ada di sebagian orang tuh yang memang ketika aktif vitiligonya, dia tuh ada gatel gitu. Tapi tidak semua orang mengalami itu. Nah, dan Iya. biasanya tuh gatalnya tuh itu sebenarnya tuh di ujung-ujungnya aja. Jadi di ujung-ujung yang dia mau ngelebar gitu loh. Oh iya ya. Aku sih Mm-mm. nggak terlalu merhatiin ya. Cuma emang kadang kalau lagi banyak aktivitas gitu kan ya. Aktivitas itu kayaknya kan berkeringat ya. Nah itu tuh aku mulai agak takut kalau nggaruk khawatirnya tuh ngelebar gitu. Oh, enggak sih. Enggak. Jadi kalau Kalau misalkan lagi misalkan vitiligonya tuh kan gatal tuh. Nah, kalau misalkan ada tanda gatal itu artinya vitiligonya tuh lagi aktif melebar. Sebenarnya itu bisa bisa kita akalin, ditenangin kulitnya. Ditangin dengan gimana nananginnya gimana tuh? aloe vera gel, gel lidah buaya. Oh Ada kan iya banyak iya tuh iya di e-commerce, di TikTok Shop juga ada. iya iya iya. Jadi tinggal diolesin aja, kan dingin tuh. Jadi tinggal diolesin aja Iya. gitu. Oh ya. Gitu caranya. Ya, Masya Allah. Ya, kakak dari tahun berapa, Kak? Aku tuh udah muncul vitiligonya itu di tahun 2012, Kak. Oh, iya ya. Jadi, Jadi berawal dari titik itu, terus hmm, ngelebar, ngelebar gitu tiba-tiba gitu, Kak. enggak. Jadi awalnya tuh dia titiknya tuh di sini. Tapi Mm-mm. muncul juga di sini. Terus kemudian tuh muncul di sini. Oh, Ingat aku tuh. nggak langsung rata Iya, gitu ya, langsung Kak kayak ya? cepet gitu kelebar. Enggak, dia tuh lama sekali. Lama banget ngelebarnya. Iya, 2012 ke ini 13 tahun loh, Kak. Iya, 13 tahunan. Lama. Lama banget. Terus puncaknya Iya. tuh ya dia makin cepat ngelebarnya tuh yaitu karena pas pada saat aku konsultasi ke dokter kulit, Iya. dia tuh nggak ngasih tahu kalau ini vitiligo ini tuh masuk ke autoimun atau misalkan vitiligo tuh kamu nggak boleh stres yang berlebihan ya, Iya, nggak boleh bener. nggak boleh banyak pikiran, nggak apa-apa kok vitiligo itu nggak berbahaya gitu tah. Iya. Dan ini masih Tuh, bisa dibantu gitu buat dibalikin. Harusnya tuh ada apa namanya tuh harusnya ada kata-kata seperti itu gitu, iya. peringatan seperti itu. Nah cuman pada saat itu tuh nggak ada. Jadi kayak bener entah aku gara-gara mungkin waktu itu periksanya pakai istilahnya tuh pakai yang apa ya, bukan yang Iya, bayar iya. kali ya gitu kayak Iya, iya, apa iya, iya, istilahnya oke. kayak KIS lah ya gitu ya, pakai surat keterangan miskin lah gitu ya. Aku juga nggak Enggak. tahu gitu ya. Jadi Cuman ya mungkin mungkin penjelasannya kurang gitu ya, Kak. heeh, cuman aku positifnya mungkin ya memang pada saat itu tuh belum banyak informasi kayak sekarang, makanya pas sejak itu ya aku belajar sendiri. Maksudnya belajar sendiri tuh nyari-nyari tahu informasi Informasi gitu ya, Kak. dari sumber-sumber kredibel. Terus banyak juga kan kalau sekarang tuh banyak juga teman-teman temen dokter kulit gitu banyak Iya, sekali iya. dokter kulit ternama di Indonesia tuh beberapa beberapa orang tuh aku tahu gitu Oh, ya. Masya Terus Allah. ngikutin ngikutin seminar-seminar gitu kan kayak Keren diundang ya sih. di apa namanya tuh di Keren. forum-forum apa namanya vitiligo gitu loh yang ngobrolin tentang vitiligo. Makanya yang apa yang aku dapat dari sana ya aku
aku apa Coba bagikan. sampaikan ya, Iya, coba betul. sampaikan karena gini, aku kenapa menyampaikan itu? Karena tidak semua orang itu punya kemampuan untuk mengakses. Konsultasi ke dokter. Iya, mengakses kesehatan secara Betul. gampang gitu, Kak. Karena Iya, ya setuju. yang misalkan yang rumahnya jauh ke rumah sakit kan otomatis kan harus Iya, harus punya ongkos effort ya, jalan punya betul. waktu gitu. Iya, Ya minimal dia tuh ngerti sama apa ya, sama kondisinya tuh secara umum gitu loh. ya Nah, betul itu Kak. Emang bener sih. gitu supaya Ini bantu banget sih Kak. Maksudnya untuk grup yang Kakak founderin ini tuh, Masya Allah bener-bener ngebantu kita gitu. Maksudnya, oh ternyata alhamdulillah. kita nggak sendiri loh, gitu loh. Nah, setelah Kita, masuk di sana tuh, setelah masuk ke PT Power nih, gimana tuh? Gimana perasaannya? Kok grupnya tuh kayak gini ya? Kok nggak ngomongin obat-obatan ya? Gitu nggak? Atau gimana nih? enggak. Maksudnya justru di grup itu tuh kayak yang memang saling, aku di bagian ini loh, aku di sini. Jadi ternyata memang kita tuh perbedaan kita tuh menjadi indah gitu loh. Yang dulunya Iya. aku dikasih tahu dokter, udah jangan stres ya. Terus aku mikir, emang iya ya stres bikin kayak gini ya. Cuma yang tidak terlihat di sini itu memang dia melebar Kak gitu, Masya Allah ya. Tapi setelah masuk ke situ tuh, oh ya udahlah tambah agak rileks aja karena memang banyak teman-teman kita gitu kan ya yang Dari seluruh Indonesia ya? iya gitu ya, senang aja gitu Kak. Makanya nemuin, aku searchingnya Alhamdulillah. itu, aku tuh iseng ada nggak sih grupnya gitu, ada nih gitu, ada satu lagi tuh tapi kakak ada satu akun yang katanya ke hack ya, waktu itu aku lihat Iya, gitu akun akhirnya. itu udah banyak karena waktu itu atensi untuk si PT Power ini tuh banyak karena waktu itu kolaborasi. Jadi PT Power ini tuh bukan hanya sebuah komunitas, tapi di sana tuh kita bisa berkolaborasi sama sama brand-brand besar, sama brand-brand skincare gitu Masya ya di, Allah. di si PT Power ini. Cuman kebetulan akun yang sebelumnya itu hilang gitu. Bisa gitu sih kak. Soalnya Itu itu di pas akun waktu itu atensinya tuh di 2023 kita tuh diposting sama Lambe Turah. Jadi platform media tuh banyak yang lihat komunitas kita gitu. Cuman ya sayangnya udah followersnya banyak naik ya iya. hilang Ya gitu. udahlah biar aja, sekarang kita fokus ke yang sekarang ya kak ya, dengan Iya, jadi makanya member-member tema untuk 2025 ini kan apa campaign-nya itu kita. apa restart, Re, reset, reset, restart. restart, and refocus gitu. Nah sebelum itu memang tiap tahun tuh aku coba apa ya namanya? Coba pasti ada campaign-campaign atau tema-tema gitu loh. Kayak dari 2022 itu campaign pertama itu namanya Repigmentation. Ya, Oh jadi iya, aku jelasin ya karena di grup kan nggak dijelasin tuh ya. ya Jadi betul. Repigmentation ini tuh di mana titik awal baru ada sebuah komunitas PT Power dibentuk sebenarnya 2021. Tapi kampanyenya di 2022. Jadi repigmentation itu ngambil dari kata repigment sama Mm-mm. nation. Nation tuh negara kan. Nah, jadi Negara. harapannya tuh PT Power tuh bisa memunculkan memunculkan teman-teman Vitiligo di seluruh Indonesia buat bergabung ke PT Power ya supaya kita saling bisa menguatkan gitu loh. Nah, itu repigmen. Iya, Dari repigmen itu kan muncul lagi warna kulitnya kan. Nah, itu jadi betul. aku tuh pengen PT Power ini tuh sebuah komunitas yang menghadirkan warna lain gitu loh Iya. di Indonesia ini gitu tujuannya. Terus tuh masuk lagi ke 2023 itu ada The Beautiful Therapy. Jadi dari 2023. 2023 tuh ada The Beautiful Therapy namanya tuh. Jadi campaign di 2023 itu tuh pengennya orang-orang yang udah berkumpul di PT Power, kita tuh mengadakan sebuah kegiatan yang memang itu bisa bikin kita happy. Karena kita kan harus Nggak boleh menghindari stres. stres yang berlebihan gitu. Betul. Ya, jadi dengan adanya komunitas ini, aku tuh pengen teman-teman yang di PT Power ini tuh mereka semakin apa ya, semakin semakin ngerasa lebih bebas gitu loh. Karena Kita terapi, juga punya ekspresi nih gitu ya. Kita iya, juga bebas berekspresi nih gitu ya. Jadi sebagai heeh. wadah gitu gitu ya, Kak.
Iya, makanya waktu itu kan ngumpul-ngumpulin tuh bikin video, bikin foto, kita Luar kolase biasa. gitu kan. Terus waktu itu masih rutin kayak kita apa namanya pertemuan online secara daring gitu kan, kayak melalui Jimit atau pakai Zoom gitu kan. Oh Pas iya dulu iya dulu iya. ya gitu. Nah masuk lagi ke 2024 Empat. itu ada Plausem. Plausem ini tuh perwujudan dari apa yang udah kita lalui gitu. Yang udah ngumpul, Dari kita udah melakukan terapi. Terapi itu bukan hanya kita pergi ke dokter, terus kita di terapi yang membosankan gitu, tapi psikologis kita nggak dibantu terapi juga ya gitu loh. nggak iya karena emang sebenarnya tuh untuk kita kita itu lebih ke memanage stres sih kalau menurut aku. Kalau obat itu hanya ya kalau kata dokter tuh obat ini tidak menghilangkan tetapi setidaknya memperlambat kayak gitu. Betul, itu Katanya begitu, Kak. itu dokter yang jujur. Gitu. Jadi memang apa namanya? Dia tuh nggak memberi harapan palsu gitu. Kamu tenang aja gitu. Ini tuh nggak berbahaya, tapi untuk saat ini tidak ada obat yang memang menyembuhkan. Yang Tapi bisa untuk menyembuhkan. memperlambat, yang bisa untuk memperlambat lagi, kamu jangan stres, manage stres kamu gimana manage stres gua ya gitu aku mikirnya Kak waktu itu. Wah, itu dokter yang keren sih. Ya bener Kak, aku tuh ya udahlah terus dikasih kayak racikan salep kayak gitu cuma kan males ya Kak. Kadang aku jujur males banget Kak make ya udahlah kayak gitu ya udahlah kadang udah gitu nggak dipakai gitu. Kan ini banyak yang nanya nih Kak mungkin bisa dijawab tuh. Boleh Ya coba katanya tuh sekarang dari dijawab, coba dibantu dijawab Kak. Coba yang mana? katanya tuh dari user 42 sekian 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 tuh bisa nular ya Kakak? Enggak dong, enggak kan ya Kak? Enggak, Enggak, vitiligo vitiligo nggak tuh nular enggak. ya. Ini Karena kan bukan penyebabnya dari bukan imun tubuh penyakit kita sendiri. menular. Betul. Lagi tuh. Mana lagi ya? Oh, baca Dari lagi. Oh, ada yang ngasih semangat tuh dari Kak Kel, semangat. Oke, terima Hmm, kasih tuh. Dari Kak Cici heboh, maaf mau tanya, penyebab kena vitiligo apa ya, Kak? Tuh. coba kenapa tuh? Penyebabnya sih kalau aku kurang kurang begitu mendalami ya. Orang tiba-tiba muncul gitu. Cuma mungkin memang pigmen kita apa dari pigmen kita kayak gitu yang aku pahami kayak gitu. Kan di kulit itu kan ada pigmen. Nah, itu apa namanya? Hilang. Pokoknya kayak gitu pigmennya tuh hilang kayak gitu yang aku tahu sih bahasa awamnya kayak gitu, Kak. Jadi vitiligo ini tuh kita kan punya warna kulit nih. Nah, warna Mm-mm. kulit kita tuh tiba-tiba hilang karena diserang sama sel imun tubuh kita sendiri. Mm-mm. Begitu. Jadi penyebabnya vitiligo itu sebenarnya dari autoimun gitu, gangguan autoimun. Cuman pas awal-awalnya itu ada yang ke-trigger sama beberapa hal, ada juga Mm. yang muncul tiba-tiba gitu. Karena Nah, memang iya. autoimun sendiri itu masih banyak yang belum teridentifikasi atau ditemukan kenapa sih seseorang itu bisa terkena autoimun begitu Kak Cici ya. Ya tuh Kak Cici. Kak Mela Mailan itu, kakaknya bersih. Iya, alhamdulillah mukaku nggak terlalu kelihatan. Soalnya kecil di sini sama tangan aku, terus sama ini, terus sama di dalam yang nggak bisa terlihat. Memang kalau kayak gini nggak bersih gitu. Ayo Kak, itu bersih loh, baru dibersihin ya Kak ya. Iya baru bersih. Emang nggak bersih gitu kalau kayak gini. Bersih sama-sama bersih ya. Warna kulit Iya, tidak merata itu bukan jadi patokan kulit kita itu bersih atau enggak. betul. Seperti itu ya, Kamela sayang ya. Mm-mm. Mm-mm. Tuh, Neng Santi. Terus Kebetulan saya juga vitiligo sayangnya vitiligo. Berarti itu mau vertigo atau vitiligo Kak Neng? Vertigo. Vertigo yang begel-begel. Nih tuh ada yang nanya nih Kak Catherine gift Eh, apa Kak, tuh? aku ketinggalan. Kakak yang hijab vitiligonya di mana? Salam Kak, aku juga Iya, aku di sini nih di tangan. Tuh kelihatan ya. Yang bisa aku tunjukkan tangan, terus kelingking sama ini. Cuma ini nggak samar ya, nggak terlalu terlihat. Mudah-mudahan Gitu dia balik lagi sama. warna kulitnya kalau di Iya, alisnya. sama bagian sini, pundak, leher gitu yang tak bisa dilihat kan. Di area-area tertutup ya.
Gitu. Ini tangannya, Udah aku terjawab ya. tuh jujur ya, kalau ditanya tuh aku belum berani yang itu tangannya kenapa sih gitu kan. Aku bilangnya kejeblokan minyak, aku bilang gitu. Belum Oh, belum karena tidak semua orang tuh maksudnya mungkin banyak apa sih gitu loh Kak. Jadi aku memang belum belum sampai mengungkapkan itu kalau secara ketemunya gitu Kak. oh, nggak apa-apa ya. Berproses, berproses. Nanti juga berani makin bangga gitu kayak, oh ini vitiligo gitu. Jadi nanti seneng tahu. Nanti seneng ketika kita menjelaskan sesuatu itu kan kita berbagi ilmu kan Iya, ya, kayak berbagi betul. ilmu itu sama aja kayak kita sodakoh amal Masya jariah Allah. dan itu ilmu Iya, iya ilmunya benar. bakalan terus mengalir ya. Iya Ada benar sih. amalan ada amalan yang bakalan terus mengalir sampai kita meninggal Nanti pun. ada. Iya, yaitu salah satunya ya amal zariyah. Jadi amal yang Betul. kayak dari satu orang misalkan itu vitiligo. Nah, satu orang lagi ngasih tahu lagi vitiligo itu kan makin menyebar ilmu yang awalnya dari kita. Nah, Iya benar. gitu. Itu emang berproses ya Kak ya. Namanya Aku juga. proses gitu, nggak bisa langsung Iya. blek gitu. Karena kita kan harus memahami dulu secara Nah penuh itu gitu kan. Gitu. Dari cara umur berapa katanya kenanya? tuh kakak dari umur berapa Kak? Kalau aku baru dari 2019 2019 ngeh ini beda tapi cuma aku nggak tahu kalau tahu vitiligo itu 2020 karena Di terus usia ini berapa? Di usia berapa, Kak? usia berapa ya? Bentar dulu. 2020 aku usia berapa ya? Gue juga jadi lupa. Astagfirullahaladzim. Bentar Kak. Sekarang Kak, tahun berapa? 2025. mm-mm. 2025 91 ke 2020 berapa tahun tuh? 29 Eh, ya? 29 29 juga. tahun. 29 tahun. 29 tahun tuh di usia 29 tahun untuk aku sendiri tuh di usia 16 ke 17 tahun. Mm-mm. Thanks Bisa ya. sembuh? Tuh, sama-sama. Iya. Bisa sembuh nggak Kak? Nah, bisa Kak sembuh Itang. tapi bisa kambuh lagi. Sebenarnya vitiligo itu bukan sesuatu yang harus disembuhkan karena memang bukan sesuatu yang berbahaya gitu loh ya. Jadi Betul. hanya bisa dibalikan lagi warna kulitnya. Ya, Nih, karena autoimun sendiri itu belum bisa disembuhkan secara total. iya, kata dokter sih kayak gitu emang. Jadi kalau misalkan kulitnya dibalikin lagi, warnanya akan mengikuti warna asli kulit atau yang sudah berubah, Kak? Ngikutin warna asli kulit kan kayak gini nih tuh. Tuh, ini kan ini warna baru nih muncul nih. Oh Tuh. iya. Tuh, ini kan warna baru muncul. Nih kayak alis kan makin panjang alisnya tuh warna hitamnya. Nah Oh, ini warna baru muncul. Nanti kan ini agak gelap kan. Nah nanti iya iya. lama-lama dia ngikutin warna yang ini. Nih kayak waktu itu ini pas awal muncul dia agak gelap. Terus lama-lama dia sama. Tuh, Oh, iya iya. gitu. Nih ini juga muncul baru. Terus di tangan tuh dulu ada ini luas banget di sini. Tapi itu bos, sekarang tinggal sedikit kan. Oh Tapi ya iya. namanya vitiligo ya di sini hilang, nah di sini muncul. Oh Gitu. iya iya. Aduh, terang banget ini Aku juga wajah. baru berasa telunjuk aku mulai ada titik kecil banget tuh di sini. Cuman nggak terlalu terlihat. Iya, karena emang nggak berasa lagi, berasa banget kayak pas dia muncul tuh. Next question, nih Next, pertanyaan. Kak. Dari Bundanya Bunda Naira nih. Naira. Kak, aku punya penyakit vitiligo, Kakak. Mulai anakku hamil 5 bulan sampai sekarang. Anakku udah 18. Umur 18. Ya, Oh iya. vitiligo. Nggak apa-apa Bunda, vitiligo tuh nggak berbahaya ya. Sama kok kita ya. Aman, Itu dan insya emang Allah ya, itu Kak. bisa terjadi maksudnya umur 18 tahun. Minder sih Kak, obatnya udah berbagai macam ya. Gak usah minder sebenarnya ya karena emang warna kulit itu bukan penentu siapa diri kita gitu. Yang terpenting vitiligo tidak berbahaya, tidak mengancam ke kesehatan juga dan tidak menular gitu Bunda ya. Tuh Kak, Ya, ini Kak Iki Suherman tuh Kak. Sama coba. Kak, saya juga kena. Banyak yang nanya kenapa? Sulit untuk menjelaskan. Ya memang begitu awalnya. Aku juga berarti kita sedang di posisi yang sama Kak. Iya. Kalau Kak Itang kan udah jam terbangnya Masya Allah. Masya Allah. Iya emang awal juga dulu aku gitu.
AU gitu Kak. Aku bilangnya ya vitiligo gitu. Terus pas udah dijelasin vitiligo kan nanya lagi, vitiligo itu apa? Nah itu, Jelasin lagi gitu kan. iya, nggak siap tuh nanya kayak gitu Kalau belum. kalau dulu tuh lebih ke malas, malasnya tuh karena orang tuh pasti bertanya-tanya lagi, terus ujung-ujungnya tadi, oh Panu gitu. Jadinya tuh malas kalau dulu tuh. Tapi kalau sekarang tuh lebih aku Duet. mau jelasin sampai 1 jam pun sampai dia ngerti, hayu aku jabanin gitu. Karena kan udah ada ilmunya ya Kak ya, maksudnya Iya, bener-bener udah ngelotok gitu sama kan. mungkin sama mungkin pola pikirnya. Kalau pola pikirnya dulu kan masih zaman-zaman apa ya? Kayak Stabil. nggak mau ribet gitu loh. Kalau sekarang tuh mungkin karena pembawaan umur mungkin ya. Jadi mungkin lebih kalem. Umur. Iya Lebih bener yang dewasa lebih gitu. kalem, lebih dewasa gitu. Baik, ya 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 ya. Yang dulu masih darah muda gitu, sekarang masih Iya darah kalau lebih dulu muda mah atau menggebu-gebu gimana? apaan sih gitu kan kayak kalau ada yang nanya tuh ya. Kalau sekarang tuh oh iya apa mau tahu apa tentang vitiligo gitu. Ya ya, Karena kan jadi semakin welcome sadar gitu ya Kak. karena semakin sadar kalau misalkan kita cuman apa ya kalau misalkan kita tidak mengedukasi orang orang pun ya tidak akan pernah tahu selamanya Ya jadi akan betul. dianggap terus-terusan dianggap sesuatu yang asing tapi kalau misalkan makin banyak orang yang tahu tentang vitiligo oh vitiligo tuh kayak gini ah itu mah vitiligo kita tuh gak bakalan jadi sesuatu yang aneh lagi gitu loh kak Iya sih. itu Tapi tujuannya. iya, cuma jujur ya dulu tuh eh, aku ya karena ada tetangga yang memang dia terlihat gitu. Aku pikir dia kesiram air panas loh, Kak. Maksudnya kan dulu luka-luka kayak gitu tuh kan identik dengan luka kena air panas. Terus Mm-mm. sembuhnya tuh emang berwarna kulitnya beda gitu Nah, kan. Nah, setelah aku ngalamin sendiri ternyata nggak harus kena air panas. iya. Berbeda Jadi sendiri. jadi gini ya kalau pengen tahu sebenarnya yang kena air panas dengan vitiligo itu sama-sama putih sama-sama kehilangan warna kulit ya. Iya, betul. Nah, itu Itu, disebutnya tuh Kak. hipopigmentasi. Hipopigmentasi, oke. Nah, itu hipopigmentasi. Nah, cuman bedanya kalau kena air panas atau kena luka bakar itu disebutnya Mm-mm. hipopigmentasi pasca inflamasi. Pasca itu Hmm. sesudah sesudah Iya, oh inflamasi. pasca inflamasi, Ya, oke. pasca inflamasi. Jadi inflamasi ini tuh eh suatu peradangan atau luka pada kulit gitu. Oh iya, Jadi karena ada ini kayak misalkan ini luka nih, ini kecoel kan nih. iya iya, Nih bekas luka ini tuh disebutnya hipopigmentasi, tapi bukan vitiligo. Karena dia bisa bukan, balik lagi betul, gitu. iya. Nah, kalau vitiligo itu hipopigmentasi yang disebabkan oleh autoimun. Jadi hipopigmentasinya itu tanpa sebab. Oh iya, Gitu ya betul sebabnya itu karena imun tubuh tanpa kita sendiri. sebab. Nah, begitu. Jadi itu perbedaannya. Kenapa sih orang tuh kayak selalu nganggap ini tuh kayak bekas luka bakar ya, bekas kena air panas ya gitu ya. Ya karena Tuh, sama-sama hipopigmentasi gitu. iya Jadi iya, kalau kalau dulu tuh kayak apa ya kayak gemes banget gitu ya kalau dikatain kayak gitu. Tapi kalau sekarang tuh semakin kita paham, semakin kayak kita tuh lebih lebih sadar gitu kayak oh iya ya mereka menganggap seperti itu karena memang sama-sama hipopigmentasi dan sama-sama warnanya tuh putih gitu loh dari iya luka betul, gitu. iya sih Jadi benar. oh iya gitu. Jadi kayak santai banget kalau kita udah ngerti itu. Ya, udah ibaratnya ya itu kita harus ada ilmunya dulu Kak untuk menghadapi itu. Jadi kita pede untuk mengungkapkan pun Nah, ini iya. gitu loh. Ngomong pun dipercaya. Kalau masih yang mana ya? Bentar dulu deh searching dulu gitu kan jadi aneh. Iya. Jadi kayak kelihatannya kita oh nggak ngerti nih mah dia juga masa sih gitu kan orang jadi bakalan masa sih gitu Masa kan. sih? Iya bener, iya itu Oh, penyampaiannya, coba kita baca betul. lagi nih. Oh gitu ya Kak, aku punya gede di leher belakang, di tangan kecil terus udah mulai kelihatan tipis di sekitar mata kanan dan kiri persis Kak. Kakak Kang Seperti vitiligo. kakak, kakak Iseng Seperti tuh. aku ya. Nggak apa-apa Kak ya. Kak Catherine nggak apa-apa ya karena vitiligo tuh memang bisa terjadi di area area Mana aja? seluruh tubuh kita gitu. Maksudnya di mana aja di tubuh kita Betul. karena memang penyebabnya itu imun tubuh kita sendiri gitu. Suka-suka Jadi dia imun mau tubuh nahan di mana. ya jadi imun imun tubuh kita itu tuh terlalu sayang sama kita Oh sebenarnya. jadi, oh Jadi dia gitu tuh kak. protek apa ya? Disebutnya tuh eh apa ya? Posesif. Ah, jadi imun tubuh yang Ah, posesif gitu. Jadi dia ada ini sedikit be yang akhirnya dia tuh salah paham.
dia malah Eh, menyerang sel sel sehat yang ada di dalam tubuh kita. Gitu. karena terlalu posesifnya itu ya kak Iya, ya. begitu makanya semakin kita stres, dia semakin agresif, semakin posesif. Nih gimana Nah, nih kenapa nih? Nih kenapa nih? Nih orang gue kenapa nih gitu. iya iya iya. Gue harus Dia makin gimana nih nyerang. gitu. Heeh, gitu. Iya benar-benar Gitu saya. sedikit penjelasannya ya Secara awamnya sederhananya kayak gitu. gitu, ya benar. Ya kita harus menjelaskan sama orang yang memang bisa ditangkap dulu kak. Nanti baru ke teori yang memang secara kedokterannya begini kayak gitu. Iya. Biar memang pelan-pelan. Aku belajar. Aku jadi Ih, belajar juga kak. keren, mantap. By the way ini tuh bisa di-save gak sih? Apa Kalau ya? live kayak gini bisa di-save nggak, Dek? Bisa. Aku nanti mau upload di YouTube. Iya Nah, boleh jadi lah. biar nanti Bisa bisa tahu kak ditonton gimana gitu. caranya ya? Itu nanti kakak kan kalau udah ending itu kakak save aja. Biasanya di kakak muncul kayaknya deh. Nanti deh aku cobain ya. Iya, kan kan ada pilihan tuh di bawah. Mm-mm. Save atau upload atau apa gitu. Aku juga agak lupa. Oke, nanti kita cari. Iya boleh. Next, Kak Iki Suherman. Saya Sama sama kak. kayak saya juga kena vitiligo ngehnya di tahun 2020. Saya di usia 231. Nah, Nah, di itu ya. mana tuh? Di mana kak kenanya tuh? Enggaknya tuh Ya. pas di mananya? Gitu. Jadi sekali lagi ya, kalau vitiligo tuh bukan dari bawaan lahir, tidak mesti bawaan lahir. Mm-mm. Justru yang bawaan lahir itu kayak dari lahir langsung vitiligo itu langka sekali. Gitu. Jadi Karena sebenarnya kan baru vitiligo, lahir nggak stres ya kak? tapi memang ada Kak, karena saking Tapi ada. saking saking apa ya, saking kompleksnya, saking rumitnya si autoimun tuh bisa seperti itu. Oh iya. Iya, bisa seperti itu. Wah, bener-bener luar biasa ya. Ini memang ilmunya tuh dalam banget ini ya kak. Nggak Iya, cukup tiga sangat jam kompleks. ini kak. Nggak cukup. Sangat kompleks. Sangat kompleks. Sekarang kan gini juga ada tuh autoimun ID tuh mengeluarkan statement kalau beberapa autoimun itu bisa dipengaruhi sama makanan. Nah, sementara tuh aku pengen pengen tahu autoimun mana yang disebabkan oleh makanan gitu loh. Jadi jadinya tuh Iya. autoimun apa gitu loh. Gitu. Apakah vitiligo juga bisa dari makanan kah atau gimana? Nah, itu tuh benar-benar kayak apa ya? Kompleks banget gitu loh. Kalau misalkan dari makanan, bayi baru lahir kan belum makan. Iya, bener. Ya deh. Makanya Gitu. atau memang iya atau memang bawa ya itu maksudnya bukan bawaan sih tapi bener-bener ada salah satu imun yang nggak berfungsi itu yang menyerang autoimun itu gitu loh Kak. Memang dari dalamnya gitu gitu. Tapi kalau yang dari lahir kayaknya aku belum pernah maksudnya iya memang belum pernah dengar deh Kak. Anak-anak baru kelihatan kayak gitu. Mm-mm. Literally Karena kayak emang gitu. jarang, jarang langka sekali. Baik, baik. Tuh, Oke nih next. dari Kak Husna Nur Fauzia. Aku udah vitiligo udah 3 tahun. Berobat juga sinar tiap minggu. Cuma ada lelahnya bolak-balik ke rumah sakit. Nah, Emang disinar Kak? iya di sinar. Nah, ini yang aku maksud ya. Jadi sebenarnya tuh vitiligo tuh bisa punya dua pilihan. Jadi tergantung apa ya kebutuhannya masing-masing. Jadi mau 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 di terapi seperti itu silahkan, enggak pun enggak ada masalah. Jadi yang poin penting yang harus kita tahu itu ya vitiligo tidak berbahaya, dibiarkan pun itu sebenarnya tidak Enggak masalah. apa-apa. Oh, yang terpenting kita harus bisa menjaga pola stres gitu. Nah, teknik sinar, terapi sinar itu disebutnya fototerapi. Mm-mm. Nah, Ya itu fototerapi diapain ini Kak? Diapain tuh? di Jadi sinar kayak kayak sinar di ultraviolet. oke Jadi sinar yang biru itu. ultraviolet yang biru, iya. Jadi itu sinar Hmm. ultraviolet B yang sudah dinetralisir, yang diambil hanya untuk memunculkan warna kulit saja. Karena kan kita juga kan hindari sinar matahari karena menyebabkan Iya betul. penuaan Mm-mm. dini. Nah, Sinar penuaan UV, dini itu iya termasuk iya iya. flek hitam. Nah, flek hitam di mana sinar UV itu sinar matahari itu ya kita butuhkan. Makanya kan kadang ada yang nanya, itu nggak boleh kena sinar matahari. Ya emang kita pampir gitu kan. Nggak boleh kena sinar matahari gitu. Justru ya Iya sinar emang. matahari itu ngebantu gitu. Makanya kan aku Betul. juga
Aku juga selalu sharing alternatif lain yang memang bisa diakses secara gratis. Nah, maksud aku tuh ini gitu loh. Sinar matahari kan gitu gratis. Asal kita Gratis tahu. betul. Terus juga kalau kemarin dokter waktu aku sempet sekali ke dokter itu bilang ini tuh sebenarnya aku sempet dikasih obat itu kayak Mm-mm. vitamin D gitu Kak. Jadi setiap hari itu harus dikonsumsi gitu. Cuma kan aku aduh obat gitu ketergantungan bahaya nih aku gitu kan udah nggak aku minum. Tapi yang dia mention adalah vitamin D itu literally yang dimana kita bisa dapetin dari sinar matahari itu Kak. Bener sih. Iya, kan aku juga sharing di komunitas kan. Sebenarnya tuh ada di IG-nya si PT Power tuh ada PT Power Education Corner. Jadi ada satu sorotan di sana tuh kayak informasi tentang vitiligo, tentang vitamin D, ngebahas yang kayak gitu-gitu tuh ada di sorotan. Di sorotan paling ujung itu ada disimpan. Jadi bisa baca-baca di situ dan bisa di-share juga di sana. Nah, kenapa kita disarankan untuk mengonsumsi vitamin D gitu? Tiga. Karena di sebagian teman-teman pasien-pasien autoimun itu banyak ditemukan kekurangan vitamin D gitu. Jadi pasti disarankan itu ya. Kebanyakan ya ditemukan ya yang sebenarnya vitamin D itu tuh bisa kita dapatkan dalam sumber makanan dari sinar matahari yang sebenarnya badan kita pun udah ada vitamin D. Cuman Iya vitamin sebenarnya. D-nya akan aktif ketika ketemu sinar matahari. Oh iya, tinggal kayak apa pupuknya gitu ya Kak ya. Dia Iya, bakal bersubur, berkembang gitu. nggak gitu ya. Ya, vitamin D ada di Iya. mana aja? Ada di daging merah, daging-dagingan, ada di telur, ada di ati, Ada jeroan gitu. hati ada, iya di hati ya, di Hati hati, siapa Kak? hati Hati sapi, hati ayam tuh ada ya, begitu. Itu kayak dimention hati vitamin D siapa? gitu ya. Kak Husna gitu ya jawabannya Kak Husna ya. Iya, next tuh ada Bunda Naira. Iya Iya Kak, Kak, tapi minder sama suami. Nggak apalah, tapi banyak yang bilang katanya panu. nah, minder sama suami. Ya, Sekarang suami pernah berkomentar nggak Kak sebenarnya? Ya, suami mm-mm. sebenarnya ya yang namanya pasangan hidup ya apapun rupa kita kayak gimana pun dia nggak akan pernah ninggalin Kak. Yang namanya cinta sejati itu nggak akan pernah meninggalkan Kak Bunda Naira. Bunda Sayang. Ya, Naira. jadi jangan pernah takut, jangan pernah takut. Karena kan Iya, cinta itu bukan hanya ada pas di titik mana kita saling sempurna gitu loh. Tapi mencintai di bagian yang memang kurang sempurnanya mungkin ya buat manusia itu untuk kurang sempurnanya. Gitu, menyempurnakan. untuk saling melengkapi gitu. Betul. Terus kalaupun ada yang bilang panu, ya itu pasti orangnya tuh nggak tahu deh sama vitiligo. Ya, Ya pasti masih orangnya nggak tahu. awam. Masih nggak tahu. Karena emang nggak belum semuanya. Gitu. Masih dikit lah Kak yang tahu emang. Jadi jangan jangan dimasukin hati ya. Nggak apa-apa. Jangan Yang dibuat terpenting, stres. ya yang terpenting itu kita punya pemahaman yang baik tentang tentang apa yang terjadi di dalam diri kita gitu, yang ada di diri kita gitu. Betul. Setuju banget. Kak, kalau Lagi kata aku Kak. mau mending disimpan atau dibuat healing aja. Setuju. Uangnya setuju. Oh, oh, iya bener-bener. Betul-betul. Dari Kak Ranialka tuh. Anakku ada vitiligo masih kecil. Kalau baru dikit bisa sembuh nggak Kak? Nah, Sebenarnya kita tuh untuk vitiligo itu mengobati vitiligo itu ini dokter Reifa ya, dokter Reifa. Dokter Reifa itu salah satu dokter kulit di Indonesia yang punya nama lah ya, punya nama karena memang dia tuh selain S1-nya dokter dokter kulit dan S2-nya dia tuh ngambil apa ya? Istilahnya tuh program studi gitu ya yang mendalami khusus untuk vitiligo di Singapura tuh Oh gitu. Nah, iya. dokter Eva sendiri tuh bilang kayak gini, kalau vitiligo itu mengobati vitiligo itu ibaratkan kita bermain puzzle. Jadi meskipun udah tertutup sempurna, pasti ada satu bagian celah yang kosong. Nah, yang celah yang kosongnya ini, ya ini si vitiligonya, si autoimunnya. Jadi dia tidak bisa dihilangkan 100% gitu. Untuk dibalikan warna kulitnya itu bisa, tapi dia bisa muncul kembali suatu saat. Suatu saatnya kapan sih? Itu bisa 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan,
30 tahun ke depan kita nggak pernah tahu Nggak gitu. pernah tahu, karena itu emang datangnya tiba-tiba ya Kak ya. Kita nggak bisa Mm-mm, prediksi tuh. Satu sembuh, betul satu hilang, satu satu muncul nih gitu. gitu ya. Tiba-tiba di mana nih gitu. Mm-mm. Nah, yang harus kita tanamkan itu apa tadi? Vitiligo itu tidak Tidak berbahaya. gitu. Ya Bunda gitu ya Bunda Betul. ya. Sehat selalu Bunda. Amin. Dari Kak Yani, Tupianti nih. Abi vitiligo sudah gimana nih bacanya? Abdi Ya, vitiligo sudah lama, cuek-cuek aja, pede aja, pengobatan juga udah dihentikan. Yang di muka saya tutupin bedak, iya nggak apa-apa emang boleh. kayak gitu. Itu berarti udah mulai berdamai sama kondisinya ya Kak ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya tuh gini, kalau misalkan ada orang kok why you covered your vitiligo with Ya, makeup gitu kan, kayak kenapa kamu nutupin vitiligo itu pakai makeup? Sebenarnya tuh gini, makeup itu adalah suatu alat untuk kita apa ya? Untuk kita berekspresi gitu. Nah, ekspresi sendiri itu adalah wujud dari self love atau mencintai diri sendiri, di mana kita ya tuh self menghargai gitu reward. loh. Iya, jadi kayak misalkan kan kita namanya manusia ya, kita punya keinginan. Kayak misalkan, aduh gimana ya kalau muka aku tuh bukan kita menolak vitiligonya atau nggak menyambut vitiligonya, nggak berdamai, nggak menerima, bukan. Jadi makeup ini tuh adalah salah satu wujud dari kita cinta sama diri kita sendiri gitu Ya loh. kayak kayak semacam self reward gitu kayak menurut aku sih Iya, kayak ya udah iya. gitu. Lu pengen pengen apa di muka kamu ya udah aplikasiin aja kayak Ya udah, gitu. karena itu kan hak kita gitu loh. Betul betul, Gitu. setuju Iya, Kak. jadi tidak ada Itu nggak larangan atau masalah. Gitu. tidak ada patokan buat kamu vitiligo nggak boleh ditutupin makeup, kata siapa? Siapa yang larang gitu loh. Makeup juga beli dari duit sendiri gitu. Iya, Iya, benar. Itu kan salah satu memang untuk self reward lah kalau menurut aku udah di diri kita sendiri kamu mau gimana juga terserah kayak gitu. Jadi mm-mm, ya udah sih kalau emang nyaman untuk di cover gitu, no problem. gitu. Saya di hidung sama di pelipis mata kanan. Hidung. Aku, aku hampir semua kamu tuh. It's okay kok, Kak Iki ya. Apa? Kak Iki ya. Halo Nah, Kak. lagi nih, Tuh, Kak Ri All Shop coba. halo Kak, anak aku juga badannya kena vitiligo. Aku udah bolak-balik rumah sakit capek Kak, dikasih salep doang. Iya, memang salep untuk memperlambat, tapi nggak ngaruh sih. Tuh. Karena memang itu apa? Karena memang itu tuh memperlambat aja sih Kak. Jadi bukan untuk tiba-tiba menyembuhkan kayak misalkan salep ruam gitu ya. Salep ruam kan Mm-mm. langsung tuh sembuh. Ya, Ini enggak kayak gitu. Aku juga udah berhenti. Aku semangat ya. nggak pakai tuh salepnya. Iya, gitu. Mm, Tapi terus Coba dari Miss In, kakak, research in. kakak Kakaknya yang belum. perempuan juga kena VT. Iya, aku ada nih di tangan tuh, kelihatan kan? Di tangan, gimana ya? Gini ya kelihatan nggak? Kelihatan, Kelihatan. kelihatan. Sama ini yang jadi kelingking tuh Ih, kamu sebelah jiwara, terima sini. kasih. Disawer Masya kamu Allah. jiwara. Mugiwara tuh sama ini kecil banget di sini. Sama pelipis nih. Tahu nggak sih, Cuma Kak? KST, kenapa? tahu nggak sih? Kenapa? KST itu hebat tahu. Karena tidak Kenapa semua tuh? orang di fase-fase awal mau menunjukkan vitiligonya. Oke, aku tadi tadi tuh Hmm. senyum-senyum aja, senyum-senyum aja gitu. Ah, Iya, karena aku tidak jadi semua orang tuh bisa bisa Masya kayak Allah. gitu, tahu. Masa iya Kak? Iya, Aku tuh serius. iya karena aku sedang berbicara dengan yang tidak ngejas gitu kan. Jadi it's okay gitu. Jadi aku merasa kayak di Nyaman ya. welcome loh gitu. Iya Kak gitu. Dan juga kan Kakak ada ilmunya jadi aku sambil belajar. Kalau nih kan tadi ada Bunda siapa tadi, Bunda siapa tadi ya? Yang Yang worry atas. sama tanggapan suaminya gitu. Oh, Nah, iya mohon iya. maaf nih, kalau suami tanggapannya gimana? Demi aku. Nah, Alhamdulillah sih, aku cuma bilang, jangan buat aku stres Pak, aku bilang gitu aja nih, tambah besar nih kalau buat stres gitu aja sih, cuma nggak yang kenapa-napa, karena memang pas pertama itu aku, ini kenapa ya Pak ya, ini kenapa ya gitu, terus aku mau ke dokter deh, aku mau ke dokter kan worry ya, awal-awal tuh worry aku tuh, ya udah terus dianterin, tapi
pas kebetulan suami itu tuh nggak ikut masuk ke dalam pas aku bilang, Pak, aku nggak boleh stres gitu. Coba ganti dokter, jangan yang buat itu. Nggak percaya dia kalau katanya nggak boleh stres. Nggak percaya dia lagi dengerin juga ini sebenarnya. Oh iya, salam ya dari Iya, aku, Pak Su. Halo. halo. Ya lagi dengerin dia, biarin aja. Ngaruh juga ke rambut ya Kak, soalnya setelah kena vitiligo uban semakin banyak. Iya, ngaruh juga ke rambut. Karena kan yang Emang bikin, iya? iya, karena yang bikin rambut kita hitam, bulu mata kita hitam itu kan melanosit. Jadi kita rambut punya warna seperti ini itu gara-gara melanosit, kerjaannya si melanosit. Gitu. Oh Jadi iya, ketika Kak. terjadi vitiligo di kulit kepala ya putih kayak gini tuh. Jadi bagus kan? Terus Iya warna bener. putihnya tuh bukan putih putih uban kusam gitu loh, tapi dia tuh kayak apa ya? Kayak Putihnya tuh meling kayak gitu, terang meling. gitu loh. Iya, Kayak iya. silver warnanya tuh. Tuh. Tahu meling nggak sih, Kak? Bahasa meling apa ya? Meling Meling ya? tuh apa? Berkilau. Iya, mengkilau, mengkilau gitu. Iya, Gitu. aku juga. Iya, ternyata. Oh, itu juga penyebabnya. Masya Allah. Aku pikir udah tua. Jadi ada ubannya. Nggak apa-apa ya, jangan dicabutin ya, jangan dicabutin ya. Nggak pernah aku nyabutin loh. Katanya kalau dicabut satu, tumbuh lagi. Nggak mau. Iya, Bundane Naira tuh. Ya makasih Kak atas sarannya. Sama-sama mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya Semangat Allah. terus ya, ya. Semangat dan sehat selalu, bahagia selalu. Kamu Giwara nih, makasih banyak kamu Giwara. Benar Oh, banget. iya. Masya Allah ya tuh. Kamu gimana tuh? Sabar, Kak. Saya jaga vitiligo semua kan jadi tulang. Oh iya bener. Iya benar. Iya, Iya karena betul. karena, karena nanti yang ditanya di Ini akhirat tuh bukan bener. warna kulit kamu belah atau enggak gitu kan. Iya bener. Tapi kamu udah berbaik Setuju apa banget. selama di dunia tuh kamu udah Kakak, eh, Masya Allah kata-katanya udah bener sih. kebaikan apa yang udah kebaikan kamu lakukan itu tuh Iya, itu gitu bener. loh untuk saudara-saudaramu untuk hidupmu Betul. itu Siapa tahu apa. nanti kita reuni ya, Kak. Insya Allah dipertemukan di sana ya, Kak. Amin ya, Kakak jadi kepo nggak tuh. ditanyain tuh kenapa kulit kamu belang, nggak akan ditanya. Kan itu yang dikasih dari Allah. Tanda cinta Allah gitu kan ya. Masya Nih ada Allah. pertanyaan lagi. Kamu Kakak gimana salah kepo. mengenal ya. Mm-mm. Kakak kepo, vitiligo itu dari kecil atau tiba-tiba kayak gitu, Kak? Bisa dari kecil bisa tiba-tiba kayak gini ya, jadi bisa terjadi di usia berapapun. Pun, betul. Tuh, udah beres ya. Ini pertanyaan udah Udah beres. semua. Mm-mm, Oke, betul. kita apalagi ya? Apalagi ya? Apa yang pengen diceritain lagi? Apa yang pengen ceritain lagi apa? Kakak kemarin kayaknya tutorial itu ya, Kak, untuk make up itu ya. Yang mana? Yang waktu pas sama siapa itu? Mua siapa itu? Oh, Mas Arman Armano. Eh, eh, Ya, itu jadi apa namanya tuh MUA-nya di beauty class-nya dia gitu. oh iya, Masya Tuh. Allah. Luar biasa. Kita ada acara itu nggak, Kak? Meet up, Kak? Jadi jadi itu tuh diperkenalkan sama MUA-MUA seluruh Indonesia yang sekolah di Arman Armano Academy. Itu semuanya tuh kan ikutan tuh kan ya di itu MUA-MUA hampir di seluruh Indonesia jadi ngeliat gitu. Jadi kalau misalkan nemuin kasus kulitnya vitiligo tuh kayak gimana gitu. Jadi jangan Oh iya, iya. takut. Takut nanti kan pakai brush, pakai make up, nanti dibuang lagi kan. Takutnya salah Oh paham gitu. gitu kan. Iya, Nah, iya. gitu. Jadi di Takutnya sana takutnya diperkenalkan. nular gitu ya. Gitu. Ya itu luar biasa juga sih. Jadi kayak bisa apa ya? Memperkenalkan juga. Untuk menambah wawasan lebih luas ya, Kak ya. Mm-mm. Kakak sekarang di usia berapa nih? Aku umurnya sekarang berapa? Mm-mm. Aku umurnya 29 ke 30 tahun. Alhamdulillah di tahun ini. Tahun Saya ini kan tiga. 35, kita milenial, Kak. Kita milenial. Kirain Kita Gen Z, milenial. Gen Kita Z tahun gitu. 90-an. Oh iya, nggak beda jauh lah ya. Gak beda jauh. Tuh ada pertanyaan masuk lagi, Kak, tuh. Oh iya, Kak itu bisa sembuh, kata Kak Masyo. Bisa sembuh. Sembuh bisa, tapi bisa muncul lagi gitu kan ya, Kak? Coba Iya. direview jawaban aku. Jadi bisa sembuh tapi bisa kambuh lagi dan belum bisa disembuhkan secara total. Total,
betul. Tuh, jadi sebenarnya sembuhnya vitiligo itu ya ketika kamu menerima atau berdamai sama vitiligonya, gitu. Benar, Karena benar. eh vitiligo tuh harus dibantu juga sama si psikolog loh, Kak. Psikolog atau psikiater. Karena bakal jadi gini, vitiligo itu bukan sesuatu yang berbahaya, tetapi bisa menurunkan kualitas hidup seseorang. Jadi Kualitas? kualitas hidup seseorang tuh begini. Jadi yang asalnya dia aktif bersosialisasi, tapi karena vitiligo dia jadi murung, otomatis kan produktivitasnya dia tuh jadi Produktivitas. menurun gitu kan. Betul, Nah, itu betul. yang disebut apa namanya tuh bisa menurunkan kualitas hidup seseorang. Jadi yang asalnya semangat jadi hopeless gitu. Nah, itu Hmm. makanya eh sebenarnya tuh ya itu ngeganggunya tuh ke psikologisnya gitu. Makanya Iya kan sih kalau belum kita menerima ya. perlunya kita mensosialisasikan, perlunya kita saling support itu tujuannya. Nah, itu salah satu tujuan dari PT Power tuh seperti itu. Makanya kan ada 4 pilar ya kita ya. PT Power tuh apa? Courage, apa ya? Aku jadi lupa. Tuh, love, Courage, kalau language jadinya. empower. Ayo, apa Apalagi Kak? ya? Aku lupa tuh tiba-tiba lupa lagi empat Ih, pilarnya. kok lupa sih? Bentar aku bukain nih. Tadi dulu. Gitu. Jadi hubungannya tuh sama penerimaan diri. Penerimaan diri ya Kak ya, bentar L, dulu ya. love, acceptance, empower, Nah, love, apa sih deh? Love, acceptance, ih bentar courage. dulu. Oh, love, courage, acceptance, empower. Nah, Empower, iya. jadi cinta, cinta diri sendiri, terus penerimaan diri, empower, courage itu berjuang, berjuang sama empowering, empowering tuh pemberdayaan gitu. Betul Jadi sih. bagaimana kita memperdayakan teman-teman vitiligo di Indonesia gitu supaya dia lebih lebih jadi jangan sampai mereka tuh putus harapannya gitu loh. Kalau kan Iya. kayak kemarin-kemarin tuh ada tuh anggota PT Power yang memang apa namanya ada butuh buat jadi model di Surabaya. Nah, itu ambil di daerah yang di Surabaya gitu. Karena Oh, makanya kita harus tetap menebar semangat ya Kak ya. iya, Karena kayak bener gitu Kak. berawal dari circle juga sih Kak menurut aku. Iya gitu. Aku tuh bakalan terbuka banget sih buat buat aku bakalan membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk teman-teman PT Power gitu. Karena dulu tuh banyak banget brand yang masuk. Revlon pernah masuk, brand skincare ada. Jadi ya mereka mereview, mereka terima barangnya. Jadi kayak ya kalau semua kulit itu tuh berharga gitu loh. Semua kulit itu berharga gitu. Jadi itu Betul. tidak menutup kemungkinan kalau nanti di depan mungkin ada untuk kerjasama lagi seperti itu tuh tidak menutup kemungkinan ya. Siapa yang nerimanya ya siapa yang mau di Ya Beauty Power betul. ini begitu. Jadi Ya, benar-benar di empowering, benar-benar diberdayakan gitu. Jadi jangan sampai kayak aku vitiligo nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi jangan enggak sampai ngerasa dong. seperti itu. Mm-mm. Nyimak kakak, Masih halo Kak Mitro. Apa nyimak tuh ya kakak? kakak. Apa tuh kakak? Apa tuh? Ini Tanyanya, vitiligo. nanya apa tuh? Ini vitiligo. Ini namanya Apa tuh Kak? vitiligo. Dia nanya apa tuh? Yang mana tuh gitu. Oh, yang mana tuh? Iya kan, kita nggak tahu tuh apa tuh kakak. Iya, Kak Awak mau yang mana? Nanti deh, pokoknya kita tuh bakalan sibuk nanti di bulan Juni, insya Allah ya di bulan Juni. Tadi kan nanyain meet up ya di bulan Juni Iya, itu. Jadi bulan Juni itu vitiligo awareness month. Jadi hari bulan vitiligo. kesadaran vitiligo. Jadi di satu bulan itu, jadi di awal bulan sampai akhir bulan itu orang-orang tuh bakalan mengkampanyekan tentang vitiligo. Senang Gitu. banget rasanya. Ya ampun. Ya, Maksudnya orang-orang ini emang pengetahuan yang memang harus orang tahu karena aku sendiri yang ngalamin juga belum tentu aku baru tahu namanya vitiligo tuh setelah iklan gitu ya di beranda Instagram
kunjungin ini gitu. Nah, untuk vitiligo, apa itu vitiligo ya? Terus bercak putih gitu kan. Hah, jangan-jangan aku nih gitu kan. Itu aku baru tahu tuh namanya vitiligo itu. Terus aku ke dokter. Baru deh dijelasin. Oh iya, ini vitiligo katanya gitu. Ah, aku kaget. Vitiligo. Kenapa? Apa autoimun? Aku udah stres kak, autoimun ku diserang gitu. Waduh, ini bahaya enggak gitu. Pasti kan kadang tuh orang tuh kayak gini, autoimun kak badannya lemes gak? Kak Ih, sakit-sakitan nggak iya gitu iya kan ya betul. kebanyakan ya tuh. Nah itu kan jadi dari vitiligo juga kita kan jadi tahu tuh autoimun tuh kayak gimana. Ya jadinya tuh ngelebar gitu loh. Aku juga tuh kan kayak gitu. Asalnya awalnya cuman belajar tentang vitiligo, jadi kesini sini tuh ya, mau nggak mau aku juga Autoimun. mempelajari tentang autoimun juga gitu loh. Jadi tambah ilmu juga ya kak ya. Mm-mm. Nih ada pertanyaan lagi nih kak. Awal muncul vitiligo itu seperti apa sih kak? Nah, beda-beda tuh. Kalau Kak Itang tadi apa bercak sedikit di sini ya Kak. Mm-mm. Kalau aku di sini nih di kelingking Kak tuh. Kelingking yang tiba-tiba putih, aku pikir kena air panas ternyata enggak. Gitu. Jadi munculnya beda-beda. Ada yang gatal juga, yang tangan kanan aku tuh ini berasanya tuh gatal. Aku garuk aja kan, ternyata bekasnya kayak gini tuh. Itu. Ya, tapi nggak sakit, cuma kadang gatal gitu. Jadi vitiligo itu ciri paling umumnya gejala awalnya ya munculnya bercak putih gitu atau hipopigmentasi. Aduh, Kak Sarah, terima kasih. Masya Ahlan Allah. wasahlan. Ahlan wasahlan Kak Sarah. Kak Sarah kayaknya Dari tinggalnya Kabia. iya, kayaknya tinggalnya di ini deh, di Arab deh. Soalnya ada bendera Arabnya tuh. Oh iya, Kabia tuh. Aku vitiligo karena tiroid juga. Maksudnya kena vitiligo sama tiroid gitu, Iya. Kak. Iya, jadi sebelumnya itu punya autoimun tiroid, kelenjar tiroid. Itu Yang tiroid di itu leher. iya. Jadi tiroid itu tuh masuknya ke autoimun juga, Kak. Ya hypertiroid namanya. Nah, terus ya muncullah vitiligo juga. Yang benjol gitu bukan sih, Kak? Kalau Iya. tiroid? Iya, iya, Baik, baik, baik. Oke, gitu. oke. Ya. Sama aku juga Ma, vitiligo, Kak. Halo, Bintang. halo. Perbedaan vitiligo sama panu itu apa, Kak? Coba Kak Esti tahu nggak perbedaan apa namanya tuh perbedaan vitiligo sama panu? Vitiligo nggak menular, panu itu menular. Udah itu Satu. aja. Nah, itu. Yang kedua, penyebabnya apa? Kalau vitiligo itu apa? Kalau vitiligo kan tadi autoimun, Betul. tapi Kalau kalau panu panu karena nggak bersih. bukan karena nggak bersih, karena Apa tuh? infeksi jamur. Oh itu tuh, iya karena nggak bersih jadi infeksi kan? Iya, infeksi jamur gitu. Ya, itu perbedaan panu. Yang ketiga Kalau apa panu tuh? malas mandi tuh, kalau panu malas mandi katanya. Yang ketiga apa tuh? Kalau Apa panu kak? teksturnya ada teksturnya. Emang ada kak? Iya, kalau panu tuh ada teksturnya. Jadi ada penebalan ya, namanya juga jamur hidup numpang hidup Oh, di kulit kita, ada jadi teksturnya. Nah, kayak kalau muncul gitu. jadi ada nebal sedikit banget gitu. Jadi kayak Iya numpang tapi gitu di kulit kita. iya kalau vitiligo mah enggak. Kalau vitiligo Jadi dia emang enggak, rata. dari dalam Iya. gitu. Sama apa? Betul. Kalau panu itu biasanya di area-area yang lembab. Oh iya kak, Iya, pasti ya. panu tuh biasanya di Di area-area dalam. lembab. Tapi kalau di pipi gitu, itu panu atau Ada lagi kalau yang di pipi itu namanya pitiritis alba. Sama dari jamur apa? juga. Cuman kalau pitiritis alba dia teksturnya tuh kering ya. Jadi kayak dia tipis, tidak ada penebalan tapi dia kering kulitnya. Terus dia tidak gatal. Nah, kalau panu tuh gatal. Kalau pitiritis alba tuh enggak gitu. Jadi dia Oh, bakalan bereaksi dan gatal tuh ketika ketemu obat jamur. oh gitu. Oh. Jadi kalau bahasa Sunda tuh pitiritis alba tuh balas bogo, cina. Ah iya, kurang ngerti. Sundaan aku mah mana tahu, aku taunya Jawaan. Di Jawa mah Oh, nggak tahu dari namanya. Jawa, Kak. Mudik gak? Mudik nanti. Ya, Mudik nanti. aku mudiknya setelah Lebaran. Oh, setelah Lebaran. Ya, Jawanya cuma kemana, nggak Kak? ke Jawa Tengah di Kebumen. Ah, Kebumen. Aku lewat nanti ke Kebumen. Aku juga ke Oh Jawa nanti habis iya, Lebaran.
Ketemu yuk di Kebumen yuk. Ih, alun-alunnya keren tahu kalau alun Kebumen. Iya, lalu Pancasila. Heeh. Kayak kapal sekarang. Iya, itu ini mendoan, kapal mendoan. Apa namanya? Hmm. Mendoan itu ini singkatan dari main, dolan dan mangan, apa gitu loh. Ah, kakak, apa namanya tuh Kebumennya di mana? Kebumennya di mana? Oh, Daerah mana? di Seruang. Suruwang. Suruwang kita ngelewat gak sih? Kakak lewat lewat belakang ya? Kakak lewat ini ya, pantai lewat mana? Enggak aku itu pokoknya jalur utama, jalur utama. Kalau jalur utama yang dulu itu pasti ngelewatin karena rumah aku pinggir jalan persis. Tapi kalau kakak ambil yang jalur pantai, yang selatan itu lewat belakang, jadi nggak ngelewatin gitu. Enggak, Kakak mau aku kemana? ini jauh banget. Tahu Wadas Lintang nggak? Ah, tahu mau ke situ. Iya, iya ke situ. Oh, kak Lebaran. Heeh. Iya Lebaran nanti habis Lebaran ya. Kita ngumpul ya di Kebumen ya. Lebaran. Iya, Lebaran aku kok aku. seru tahu kalau 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 mudik gitu, aku tidurnya di emperan, toko tuh Ya Allah, di mampir Rawamangun aja nggak ke sih? rumah. Di Itu Rawamangun di nggak sih? rumah. Di rumah tuh ada bapak aku sendirian. Mampir aja di situ. Ah, Aku iya kalau tahu ya. aku tinggalnya di Cikarang, iya. Mampir aja beneran Kak. Nanti kalau bener ke arah sana aku arahin ke rumah deh biar nggak di emperan. Kemudian ada juga tuh anggota PT Power di Kebumen ya, di Kebumen di Benteng Penderwick. Itu Gombong. Iya itu Aku Gombong, masih Kebumennya ke Gombong kan. iya, itu kalau Pendek Vandenberg itu Gombong. Kalau aku masih ke timur lagi sebelum alun-alun. Sebelum alun-alunnya tuh kemana? Ya, Jembatan Pelangi atau yang satunya lagi? Iya, sebelum jembatan Pelangi, Soka, sebelum Soka, tahu Soka nggak? Saya kan nggak tahu. Adanya tuh apa sih deh? Pasar apa sih di situ sebelum ke Kebumen tuh? Pasar Seruang. Seruang. Iya pasar Seruang bener anjir di situ. Yang alun-alun Seruang gitu. Ih di situ ya. Pasar Tengok, pasar apa banyak di situ yang Aduh mana? apa ya? Pokoknya yang gede gitu. Pokoknya jalannya tuh yang kalau mau ke pasarnya tuh ada jembatan apa rel kereta api gitu loh. Pasar Karanganyar. Bukan. Apa ya? Iya Kalau salah rel nggak sih? kereta api mah Pasar Coba deh lihat Karanganyar. deh Seruang di sebelah mana deh. Kayak aku tuh lewat tapi kadang Cari bingung. cari Antara. aja patokannya tuh Polsek Seruang. Udah itu depan rumahku yang warna hijau itu rumah aku. Hampir Oke. aja di situ. Ini kita balik lagi ke pertanyaan ya nih, Kak. Oke, siap. Kak, kalau kadang gatal itu kayak mana, Kak? Vitiligonya kadang gatal atau gimana, Darul? Iya, gimana? Itu Iki Suherman dulu tuh. Yang Iki Abdi dari ge mana? ti Sukabumi. Ah, aku nggak bisa Sundaan Abdi tuh guys gimana tuh? di Abdi ge ti Sukabumi Sukabumi. cuman damel di Bandung. Cenah, aduh, Abdi Oh, di dia Subang atau dia Kang kerja Iki? di Bandung. Caket di Bandung mah Kang Iki. Ka dieu main Kang Iki. Kang Iki ka dieu. Deket Cikarang. Cikarang. Cikarang sebenarnya dulu tuh sering ke Cikarang, Kak. Dulu tuh pas zaman-zaman Tapi, sekolah gitu. Sekarang tuh enggak. Karena udah gede kan. kenapa? Cikarang itu deket ini. Di aku SGC. pernah tuh enggak, kalau ke SJT itu kan terminalnya tuh. Di ini di Serang baru, di Serang. Oh iya, Lemah Abang, Serang Lemah Baru. Abang. Lah, rumahku deket di situ. Oh, di daerah mana? Di Mega Regensi. Atau gang, Enggak. aku dulu di Gang Jamal suka ke Gang Jamal dulu. Gang Jamal Yalah tuh pokoknya mah mana Gang aku Jamal nggak. ada di situ. Cikarang Selatan. Oke. Tuh siapa? Deket Pasar Saya Serang, deket Pasar Serang. Serang Cibarusa. Iya Cibarusa juga. Iya. Jauh itu kakak. Aku Jauh. Cikarang Utara. Oh, Cikarang Utara. SGC. Lemah SGC. Abang. Kalau Iya. SGC tahu, Kak. Soalnya dulu Iya tuh ke itu di SGC. situ. Ya lo memorable banget ya zaman-zaman dulu aku ke SGC. Yaelah. Sekarang yang serang di mana? Purwakarta, kakak. Aku di rumah, sekarang di rumah. Iya rumahnya mana? Di Subang. Subangnya mana? Kalijati. Ayo, itu mah kejauhan. Subangnya ini deket Bandung aku, di Subang Selatan. Jadi Subang tuh ada dua. Jadi Subang ada Subang Pegunungan sama Subang Pantai Utara gitu. Nah, aku tuh Subangnya Subang Pegunungannya. Jadi Subang Selatan ini tuh sebenarnya dulunya itu pas zaman prakemerdekaan ini tuh masuknya ke area Bandung Utara.
rumah Kak Esti berarti. Oh, lewat ke rumah Kak Esti. Ah, nanti mau minta kue. Ih, boleh. Ih, tenang, boleh. Pokoknya kabarin Kak Itang, nanti aku bilangin ke Bapak. Bapakku Bercanda. standby di rumah. Kan senang dia ntar ditengokin. Jadi Iya. dekat Aku soalnya, memang dekat Deket-deket alun-alun. maksudnya emang pokoknya pinggir jalan itu mah. iya pinggir jalan persis. Yang Iya. rumahnya warna hijau itu rumah yang ada tulisannya apa tuh? Servis karburator kayak Iya, gitu. pokoknya Itu rumah gitu ya. persis. Siap pami ka Bandung mah mampir ka Cicaheum abdi icalan ikan hias. Alah, sia Kang Iki icalan ikan hias ieu jurig ikan hias segala dibeli. Kang Iki entong. Dan Oh insya ini Allah dia main dah. dia Kang Iki ya. jualan ikan hias gitu atau gimana Kak? Iya, Kang Iki jualan ikan hias katanya. Oh, Nah, aku emang pecinta ikan pecinta ini hias, kan, pecinta cupang. hewan. Pecinta hewan kan kucing. Aku di sini tuh ada kucing, ada ikan, ada hamster, ada kelinci. Itu Tapi hidup temen semua Kak. hidup, hidup alhamdulillah. Tuh hamster pada beranak. Jadi itu tuh salah satu beautiful terapi juga, Kak. Itu Oh terapi iya, juga. Iya, terapi juga itu. Tanaman, apalagi kan tanaman. Nah, aku juga jualan tanaman kan. luar biasa. Tuh. Namanya. Itu juga yang ngebantu rapid band cepet tuh itu juga. Jadi nenangin bener. Iya beneran, beneran. Tanaman ini Aku nggak 2020 suka ya. tanaman lagi udah fokus sama si kerucil. Jadi benar-benar banyak banget rapid bandnya gitu. Oh Bener-bener iya, banyak. Dari tanaman. Masya Allah. Jadi sebenarnya tuh tanaman tuh nggak harus kita apa ya? Nggak harus kita apa sih? Apa sih bahasa Jawa deh? Diucuk Apa kumbal gitu. jawabannya apa? Rawat. Di ucuk umur. Iya, jadi di apa ya? Kayak dimanjain gitu segala macam gitu. Enggak, tanaman tuh cukup kita simpen, kasih mereka makan. Kadang ya kalau makanan mereka kan sinar matahari sama air doang gitu kan. Iya bener. Gitu. Cuma Nah, kalau mereka tuh tangannya bukan tangan dingin kadang mati. enggak juga sih, Harus. Kak. Enggak juga sih sebenarnya. Itu mitos, Kak, beneran. Tapi Beneran. tanganku nggak. Beneran. Beneran mitos. Itu makanya ya kalau apa ya kayak ini nih promosi ya buat teman-teman. Jadi gini, aku tuh aku tuh jualan tanaman ya mematahkan stigma itu gitu. Kalau semua orang tuh nggak bisa hanya orang tertentu yang bisa nanam tanaman gitu. Enggak semuanya kayak gitu. Itu tergantung bagaimana kita ngasih arahan gitu, ngasih perawatan yang gampang itu. Jadi semua orang tuh bisa berkebun sebenarnya. Gitu kalau Tinggal kalau kalau niatnya aja ya. Semua iya. berawal dari niat. Kadang gini, kadang tanaman itu dibiarin gitu aja semaunya mereka, mereka tuh bakalan bagus. Oh iya, itu Iya. cocor bebek. Iya, karena sebenarnya ya tanaman juga tuh makhluk hidup juga, makhluk Tuhan juga. Mereka tuh udah ada rezekinya masing-masing. Tanpa Iya kita, benar. nah yang kebanyakan salah itu tuh terlalu sayang sama terlalu sibuk sama pupuk. Oh Kebanyakan iya. itu kayak gitu. Makanya jangan terlalu nanti sakit. Gitu. Dibiarin. Mereka dibiarin biasa. Begitu. Aduh, udah mau hampir jam 1 nih. Ih, seru banget ya. Iya. Gak kerasa. Nah, gini, kalau misalkan kita ngobrol apa ya, kayak sefrekuensi itu seneng gitu ya, dan gak kerasa waktu tuh ya. Jadi aku nantilah Aku juga tadinya sampai jam 1 aja. aku bisa ngimbangin kayak kita nggak ya? Aku gitu ah. Wah, sama aja Tidur. kok, sama aja. Nimbangin apa ya Allah? Ngobrolnya nyambung nggak ya? Aku gitu. Tapi Gimana sih harusnya ngobrol sama aku? harusnya Terus kan? seru dong. Harusnya MC bisa narik perhatian sih. Tapi aku berhasil sekarang berarti. Iya, Lulus dong, keren. lulus uji. Iya, keren. Public speakingnya juga bagus kok. Bagus. Asik Masya banget. Allah. Iya, nanti suatu saat bisa live sendiri gitu kan. Insya Gitu, Allah. Kesti. Pokoknya kita maksimalkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Gitu. Ih, Insya keren. Allah. Tuh, bener seru ngobrol sama yang sefrekuensi mah. Jadi nambahin semangat. Masya Iya, Allah. Kang Iki ya. Aku sering ke Bandung, cuman untuk ke daerah Cicaheum jarang banget ya kita ke Cicaheum. Jauh di ujung. Cicaheum jauh banget ya Allah. Kadang camping. Di mana tuh? Dulu tuh aku sebenarnya kerja di lumayan lama tuh di TSM Trans Studio Bandung Mall. Oh. Aku lama di Terus situ. Kaitang sekarang kerja di mana?
Aku sekarang kerjanya ya kerja di perusahaan sendiri. Alah, perusahaan sendiri. Aku Yes. kerjanya di teras Imah sekarang. Oh iya. Iya, coba cari di Instagram Kak, teras Imah. Tuh kan ada tuh di bio Instagram aku tuh. Coba diklik deh itu teras Imah. Nah itu Di situ Oh aku kerjanya di iya. situ. Udah ini ya apa wirausaha sendiri ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa Kak Itang. Iya, kalau dulu mah pas di Bandung aku anaknya tuh ngider banget. Ngider banget anaknya tuh. Apa itu ngider? Apa ya? Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Jadi kadang tuh kalau misalkan aku lagi apa ya, lagi penat, lagi banyak pikiran sama kerjaan, aku biasanya muter-muter doang, motoran, ngelihat aktivitas Jago. orang gitu. Lihat 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 aktivitas orang kayak misalkan nih Kak Esti ya, lagi sumpek nih. Meskipun nggak ada tujuan, kayak muter aja gitu, muter. Itu tuh bisa Tapi emang ngurangin iya sih. pikiran Iya kita loh. bener. Ya, Emang jadi kayak kita bener. ngelihat orang tuh sebenarnya lagi apa ya. Kalau misalkan kita ngerasa kurang, bukan buat ngebandingin hidup kita sama orang lain ya. Kadang tuh mikir gitu, kadang tuh kita tuh selalu ngeluh capek kerja, tapi lihat orang-orang di jam segini tuh masih nyari nyari orderan, misalkan abang-abang ojol yang itu tuh benar-benar kayak salut sama mereka gitu kan. Kadang juga ada pedagang asongan yang kayak mikirnya kan, kita tuh udah digaji segini, kita dapat penghasilan segini, tapi kenapa sih kita masih ngeluh gitu kan. Betul Kadang betul. tuh gitu, tapi bukan untuk membandingkan hidup kita sama orang lain ya, karena beda-beda kan. Nah, cuman kita tuh ya istilahnya tuh kayak lebih bisa menghargai diri kita lah gitu loh. Lebih Iya. jangan selalu melihat ke atas gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Biar lebih bersyukur. Gitu. Seneng ya kayak Betul. semangat mereka tuh harus kita bisa bisa apa ya? Bisa implementasikan tuh apa sih? Terapkan. Bisa kita Ya terapkan. sama lah implementasikan sama terapkan Kak. Implementasikan di hidup kita gitu. Kadang aku tuh suka kayak gitu. Ngelihat orang tuh kayak aduh mereka tuh bisa bahagia ya meskipun meskipun ya Iya. maksudnya di keterbatasan gitu kadang tuh. Gitu. Karena sebenarnya pencipta kebahagiaan itu adalah diri kita sendiri. Ush. Bisa Betul. ngomong ini aktualnya masih ya Allah ya Allah. Ya sekali. Masya Allah. Oke, terima kasih Kak Esti. Kita udah jam 1 nih. Bentar lagi sahur Oke. loh. Terima kasih Iya banyak untuk benar. waktunya Kak Esti. Terima kasih ya Kak Ngobrolnya Itang. Dikasih sehat izin selalu. buat ikut. Amin. Allahumma amin. Kakak Semakin juga ya bisa semangat. menerima dan berdamai sama diri sendiri, bahagia, sehat selalu untuk Amin. keluarga. Amin. Salam Allahumma buat amin. anak-anak dan pas suami, Pak Suhu. Salam. Masuk. Oh iya dia cengar-cengir aja udah nggak mau di frame ini. Dia di Makasih belakang banyak untuk layar. waktunya Kak Esti ya. Makasih Iya terima banyak. kasih banyak Kak Itang. Ya, sampai jumpa di nanti pas Assalamualaikum. mampir ya. Aku beneran mampir loh ya. Iya beneran mampir. Kabarin lo ya. Kalau nggak ngabarin mana aku tahu mau mampir. Ya kabarin. Ya, dadah Tenang. Kak Esti. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Selamat Salam. siang, Dadah Kak selamat sahur bentar lagi Itang. ya. Dadah.